Hmm, kok kurang pas ya? Hmm, positif deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Fisika Matematika 3 ini, yaitu Bapak Sudi. Nama saya Safira Wahyunur Aziza dengan NIM 82011333026. Saya adalah mahasiswi program studi Fisika Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan terkait geoset dan juga Brandis-Stokron dalam aplikasinya, yaitu berupa lintasan roller coaster. Oke. Berikut adalah soal yang diberikan, yaitu UAS FISMAT 3 Fisika Universitas Airlangga Indonesia. Yang pertama, perhatikan gambar di samping, buat asumsi persamaan kelengkungan antara A sampai B. Yang kedua adalah buat asumsi persamaan kelengkungan antara B dan C atau sampai C, dan boleh menggunakan pendekatan persamaan polinomial non-linear, dan tunjukkan bahwa asumsi persamaan yang Anda buat mirip dengan gambar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah cari jarak antara B dan C dengan menggunakan persamaan asumsi. Dan juga yang keempat adalah jika ada orang berseluncur, anggapan dan perhambatan dari A ke B, cek apakah persamaan yang Anda punya adalah persamaan yang buat waktu orang tersebut sampai di B paling minimal. Oke. Sebagai pendahuluan, geodesik adalah generalisasi perhitungan matematis untuk mengukur lintasan yang memiliki jarak terdekat antara dua titik. Sedangkan Brandis-Stokron merupakan kurva yang terbentuk karena dua titik yang bertujuan untuk menemukan lintasan yang memiliki waktu terdekat atau paling efisien dalam menempuh lintasan pada kurva tersebut. Nah, sebagai mungkin untuk memudahkan pemahaman untuk Brandis-Stokron sendiri, misalkan saja saya memiliki dua kurva. Yang pertama adalah kurva bentuk lengkung, yaitu lengkung seperti ini. Nah, kurva ini memiliki titik maksimum, yaitu A, dan juga titik minimum B. Nah, setelah itu ada satunya lagi, yaitu kurva linier, yaitu memiliki titik tinggi, yaitu C, dan juga titik rendah D. Nah, setelahnya kita berikan asumsi juga ada orang atau mungkin ada bola yang menggelinding dari dua kurva tersebut. Yang pertama adalah kurva bentuk lengkung, dan yang kedua yang selanjutnya adalah kurva bentuk linier. Nah, dengan bentuk dan juga waktu yang awal yang bersamaan, kita gelindingkan bola tersebut. Nah, maka akan didapatkan waktu tercepat, yaitu menggunakan kurva yang berbentuk lengkungan daripada kurva yang berbentuk linear. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari Brandis-Stokron sendiri. Nah, selanjutnya saya akan mulai masuk ke dalam soal yang diminta. Ada 4 soal. Soal yang pertama dan juga yang kedua, yaitu buat asumsi persamaan lintasan AB, dan juga yang kedua adalah buat asumsi persamaan lintasan BC. Oke, di sini saya akan menggunakan whiteboard-nya di sini. Oke. Nah, untuk saya membuat kurvanya terlebih dahulu. Sepanjang ini X, lalu ini Y. Nah, lalu saya buat warna ini warna biru untuk kurvanya. Nah, ini. Kemudian untuk warna lain ini untuk kurva selanjutnya. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu, ini untuk titik yang A, ini untuk titik yang B, dan ini untuk titik yang C. Oke. Nah, ini adalah saya 2, terus ini adalah 4. Yang seterusnya ini kurang lebih sekitar sini adalah 6.
ini 0. Atau sebenarnya sebelum saya masuki ini, saya akan memberikan sedikit ilustrasi berupa animasi terkait soal ini. Lintasan ini sama seperti yang diminta pada soal bentuk seperti ini. Nah, saya akan mulai start di sini. Oke, di sini roller coaster atau berjalan, di sini. Nah, seperti ini. Nah, animasi ini looping, jadi nanti setelah kembali ke titik akhir, akan kembali lagi ke titik awal. Nah, seperti ini. Berikut adalah animasinya untuk persoalan ini. Oke, saya mungkin stop di sini. Saya akan melanjutkan yang sebelumnya, di sini. Oke, nah selanjutnya untuk persamaan 1, persamaan lintasan AB. Nah, di sini saya menggunakan Y sama dengan X-nya sama dengan 2E pangkat min X kuadrat. Nah, untuk persamaan yang kedua, yaitu persamaan pada lintasan BC, yaitu Y sama dengan Fx-nya juga sama dengan E pangkat min dalam kurung X min 4 kuadrat. Oke. Nah, pada persoalan ini, sebenarnya ada banyak ragamnya. Ada ragam menggunakan fungsi kuadrat, ada menggunakan fungsi linier, menggunakan fungsi parabola, dan juga fungsi Gaussian. Nah, di sini saya menggunakan yang fungsi Gaussiannya. Ya, jadi ini fungsi Gaussian. Oke, untuk pertanyaan 1 dan 2 telah dijawab. Ini merupakan persamaan asumsi yang saya gunakan. Untuk persamaan AB yaitu Y sama dengan 2E pangkat min X kuadrat. Dan juga untuk persamaan pada lintasan BC yaitu Y sama dengan E pangkat min X min dalam kurung X min 4 kuadrat. Nah, oke, ini untuk yang kedua. Nah, atau kurang lebihnya kurvanya seperti ini. Kurvanya seperti ini. Jadi, ini untuk lintasan yang A, ini untuk lintasan B, ini untuk lintasan C. Oke, di sini. Oke, ini B, ini sini. Nah, oke. Nah, untuk jaraknya sendiri ini adalah XD. Sedangkan ini semua adalah XC. Oke. Saya lanjutkan lagi. Setelahnya, yaitu nomor 3 adalah mencari jarak pada BC. Jadi, saya akan kembali lagi di sini. Oke, sebentar. Oke. Agak saya kecilkan terlebih dahulu. Oke, sini saja. Oke. Nah, soal yang ketiga adalah menentukan jarak lintasan dari BC gitu. Atau saya sebut XBC seperti ini. Nah, pada persoalan ini menggunakan yang geodesik tadi. Jadi untuk mencari jaraknya sendiri, ini sama dengan ds, ini sama dengan akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Nah, menggunakan ini. Oke. Nah, saya letakkan saja. Nah, setelah itu, karena yang diminta adalah dy, sedangkan persamaan asumsi yang saya gunakan tadi, y sama dengan, untuk persamaan ini saya sebut persamaan YBC seperti ini. Nah, y-nya sama dengan e pangkat min x min 4 kuadrat. Oke. Maka untuk dy per dx-nya kita turunkan persamaan y ini terhadap dx terhadap x.
yaitu menghasilkan min 2 X min 4 E min X4 kuadrat. Oke. Jadi untuk persamaan Euler ini, E-nya kita pangkat dari E-nya kita pindahkan ke depan. Ini min 2 ini, setelah itu kita juga pangkat. Nah, di depannya gitu. Ini untuk DY per DX-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan pada rumus tersebut, rumus yang sebelumnya, yaitu ds sama dengan 1 akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Oke, sebentar. Lagi sini. Nah, oke. Nah, selanjutnya S sama dengan akar. Nah, ini sudah mulai kita memberikan integral batas, integral tertentu. Ada batas tertentunya, yaitu batasnya dari 4 ke 2. Dari 2 ke 4. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa dari 2 ke 4? Kita lihat lagi di gambar sebelumnya. Nah, kita menggunakan ini kan, jaraknya itu kan B ini. Ini A, ini B, ini C. Kita kan bukan jarak B sama C ini gitu kan. Nah, tadi batasnya dari 2 ke 4. Kita lihat ini puncaknya yang C berapa di sini. Nah, ini 4. Sedangkan dia berawal kita asumsikan dari 2. Berarti batasnya dari 2 ke 4. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. 24 terus 1 plus turunannya tadi adalah min 2, mohon maaf. Oke, min 2 X min 4, E pangkat min X min 4 kuadrat, namanya, kita kuadratkan lagi, X. Maka S-nya, atau jarak yang digunakan ini, yaitu kurang lebih setara dengan 4,58 meter. Oh enggak, kilometer malah. Kilometer. Atau setara dengan 458 meter. Ini adalah jarak dari lintasan BC. Atau XBC, maka XBC sama dengan S, ini 458 meter. Nah, ini. Oke, untuk yang nomor 3 telah terjawab lintasannya. Oke. Selanjutnya dalam nomor 4, itu mencari waktu terpendek pada lintasan AB dengan berasumsi bahwa ada orang yang berseluncur tanpa hambatan dan disesuaikan dengan persamaan yang saya gunakan atau persamaan asumsi yang saya gunakan. Oke, kita kembali lagi di sini. Sebentar. Kita geser lagi ke bawah. Nah. Oke. Nah, dah. Sekarang nomor 4. Waktu terpendek. Ya, waktu terpendek atau waktu yang efisien lintasan ini. Oke. Berarti T seperti ini. Nah, T A C, TAAB. Nah, sebagai pengingat lagi, kita lihat dulu untuk, nah, rupanya lagi, berarti kita mencari dari jarak dari lintasan A lalu ke B ini, waktu yang terpendek atau waktu yang efisien itu berapa? Gitu. Ini TAB-nya berapa? Gitu. Tadi kan saya mencari untuk XBC-nya gitu. Jadi untuk XBC-nya berapa? Sekarang untuk nomor 4 mencari waktu TAB-nya. Oke, saya kembali lagi. Nah, TAB untuk segera mengingatkan lagi tadi persamaan untuk persamaan untuk lintasan AB ini, saya menggunakan asumsi Y sama dengan 2E pangkat min X kuadrat. Oke, seperti ini. Nah, oke. Di sini untuk waktu terpendek atau waktu singkat ini merupakan aplikasi atau ada aplikasi penggunaan dari Banki
Chrome. Ya, waktu terpendek pada lintasan atau pada kurva gitu. Nah, selanjutnya di sini bisa menggunakan yang namanya energi mekanik pada suatu benda gitu. Ya, misalkan ini kan biasanya kan AB gitu kan. Biasanya AB. Contoh sini ya lebih mudah, biasanya AB ini. Nah, kita bisa menggunakan EMA sama dengan EMB. Nah, seperti ini. EMA sama dengan EMB. Oke, di sini kita bisa menggunakan energi mekanik. Oke. Ini energi mekanik yaitu EMA sama dengan EMB. Oke, ini. Nah, oke. Nah, energi mekanik rumusnya apa? Nah, energi mekanik sendiri terdiri dari energi kinetik dan juga energi potensial dari suatu benda pada lintasan. Nah, berarti di sini nanti T adalah energi kinetik, dan V adalah energi potensial. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, TA ditambah VA sama dengan TB ditambah VB. Nih. Oke, seperti ini. Gitu. Nah, karena pada lintasan ini adalah awal mula benda untuk bergerak, yang mana itu berarti TA sama dengan 0. Karena dia belum bendanya, ya kita asumsikan orangnya atau sesuatu yang akan meluncur ini itu 0 karena belum bergerak. Dan juga sedangkan untuk ketinggian dari B, karena dia ada di dasar, di bawah, maka H di B ini sama dengan 0. Oke, di sini. Nah, karena TA ya atau kecepatan dari pada benda di lintasan A atau di titik A adalah 0, dan juga untuk ketinggian dari benda pada lintasan B itu adalah 0, maka TA di sini adalah 0 plus VA sama dengan T di B ditambah 0. Ya, karena VB atau energi potensialnya dipengaruhi oleh ketinggian gitu. Karena ketinggian pada B adalah 0, yaitu maka VB-nya adalah 0. Oke, permisi, saya bisa terlebih dahulu ke bawah lagi. Oke, sini. Nah, selanjutnya maka TA akan sama dengan VB. Nah, kita masukkan rumusnya. Nah, untuk TA sendiri kan dia energi mekanik, setengah MV kuadrat, dan juga untuk VB-nya adalah energi potensial. Mohon maaf, yang TA tadi energi kinetik, yang untuk VB adalah energi potensial. Nah, ini ketinggiannya kita buat Y saja. Nah, di sini kita bisa coret M-nya, sehingga menghasilkan V sama dengan akar 2Y kali Y. Dengan Y saya gunakan 9,8 meter. Nah, ini. Nih, kita mendapatkan V ini sama dengan akar 2Y. Nah, sedangkan yang kita tahu, V ini sama dengan, jika kita menggunakan posisi, yaitu X ya. Misal saya menggunakan X sebagai posisi. Gitu. Berarti untuk V sendiri merupakan turunan 2 dari V ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelahnya, ini sih saya izin ke bawah dulu, mengarahkan ke bawah. Oke. Dasarnya untuk kita mencari waktu, tadi kan diminta kan waktunya, waktu pada lintasan A, B gitu kan. Waktu T, A, B seperti ini gitu. Waktu ini berhubungan dengan apa? Juga berhubungan dengan jarak dan berhubungan juga dengan kecepatan. Nah, ini V ini X-nya atau X ya, atau X. Waktu ini berhubungan dengan kedua parameter itu gitu. Maka
Maka T sama dengan integral dari ds per V sama dengan 1 per akar 2G di akar sebelah sini 1 plus, tadi kan V-nya kan X aksen kuadrat per akar Y ds. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya, saya mau izin untuk menggeser ke bawah lagi. Oke. Nah, saya asumsikan ini adalah F. Maka F sama dengan akar 1 plus X aksen kuadrat per akar Y. D, kita ganti Y karena dia dipengaruhi sama Y. Nah, selain ini menggunakan energi mekanik, di sini juga menggunakan persamaan dari Lagrangian atau persamaan Lagrange. Nah, menurut persamaan Lagrange, D per dy ini do F do X aksen dikurangi do F per do X sama dengan 0. Nah, ini untuk persamaan Lagrange. Oke, ini untuk persamaan Lagrange-nya. Ya, mohon izin untuk menggeser ke bawah lagi. Oke. Nah, setelahnya kita dapatkan untuk do F per do X ini sama dengan 0. Sedangkan untuk do per D per dy dalam kurung do F per do X aksen ini sama dengan yang sebelumnya, persamaan sebelumnya yaitu X. Persamaan sebelumnya yaitu yang ini. Nah, ini kan F ya. Nah, ini F-nya ini. Ini do D dy do 1 plus X aksen kuadrat per akar Y. Kita tahu sebelah sini saja per do X aksen. Nah, seperti ini. Oke, saya ingin ke bawah dulu ininya. Nah, setelah itu kita dapatkan dari D dy do F per do X aksen ini sama dengan X aksen per akar Y akar 1 plus X kuadrat. Seperti ini. Jadi dan ini adalah bukanlah suatu konstanta gitu. Oke. Jadi pada waktu ini, untuk mencari waktu lintasan terpendek ini harus memenuhi persamaan tadi, persamaan sama dengan 0. Sedangkan ini bukan sama dengan 0 gitu. Jadinya untuk persamaan asumsi yang saya buat, maka untuk Y sama dengan 2E pangkat min X kuadrat tidak memenuhi lintasan yang membuat waktu minimum atau waktu terpendek. Karena Fx atau Y tidak sama dengan konstan. Jadi masih jadi dia nggak sama dengan 0 juga. Jadi tidak memenuhi sama Lagrange juga. Jadi untuk persamaan asumsi yang saya buat ini tidak memenuhi atau saya tidak dapat mendapatkan waktu terpendek
pada lintasan dengan persamaan asumsi yang saya buat. Oke. Udah perlu gitu sini juga, ini kiraan saja. Nah, selanjutnya nomor 4 sudah terselesaikan, nomor 4. Oke, kesimpulannya di sini yaitu untuk persamaan lintasan AB, untuk yang persamaan yang sebelumnya AB, persamaan asumsi yang saya buat untuk nomor 1 adalah Y sama dengan 2E pangkat min X kuadrat. Lalu untuk soal nomor 2, persamaan lintasan BC, untuk yang BC seperti ini, itu Y sama dengan E pangkat min X min 4 kuadrat. Dan juga untuk jarak lintasan BC, setelah saya hitung tadi, yaitu didapatkan XBC sebesar kurang lebih 458 meter. Nah, sedangkan untuk soal nomor 4, waktu terpendek untuk orang yang meluncur dengan asumsi tidak ada hambatan pada lintasan AB atau TAB, waktu minimum adalah pada persamaan asumsi yang saya gunakan tidak dapat menemukan waktu terpendek gitu, tidak konstan, sehingga tidak ditemukan adanya waktu terpendek pada persamaan asumsi yang saya buat. Oke. Sebenarnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk menjelaskan terkait ujian akhir semester pada mata kuliah Fisika Matematika 3 oleh dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Sugianto. Terima kasih banyak, dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang saya tampilkan atau dari apa yang saya jelaskan, dan atau apa yang saya presentasikan, karena banyak kekurangan dan juga serta banyak hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, namun tidak saya jelaskan karena kurangnya pemahaman yang saya miliki. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.